Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini pelajaran Tikom. Silakan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya. Kemudian buka bukunya halaman 7. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Terus pengertian komputer dan penggolongan komputer. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Nah, jadi untuk di zaman sekarang ini teman-teman pasti sering melihat ada komputer di mana-mana. Jadi ketika kita main ke sini ada komputer, ketika kita main ke sana ada komputer. Nah, jadi sekarang komputer itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek, ya. Misalnya ketika teman-teman pergi ke swalayan atau ke minimarket. Nah, terus ketika kita belanja, kemudian kita membayar ke kasir. Nah, kasir itu menghitung menggunakan apa? Ya, menggunakan komputer. Terus selain itu ketika ayah kita bekerja atau ibu kita bekerja, nah itu ayah dan ibu kita itu bekerja itu menggunakan komputer di kantornya. Nah, selain itu komputer di bidang pendidikan. Nah, sekarang kan teman-teman sedang belajar komputer. Nanti insya Allah kita akan mencoba mempraktikannya. Nah, jadi di dalam pendidikan pun kita menggunakan komputer gitu. Nah, sebelumnya zaman dahulunya itu komputer tidak digunakan di semua tempat. Jadi sejarah komputer itu zaman dahulunya pertama kali komputer digunakan itu hanya untuk menghitung saja. Jadi seperti kalkulator saja gitu. Jadi hanya digunakan untuk menghitung saja. Nah, terus yang kedua, ada komputer generasi pertama. Itu pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, itu contoh komputernya itu ENIAC. Nah, terus lanjut ke generasi kedua. Itu di tahun 1959 sampai 1964. Itu contoh komputernya itu IMB 7080. Nah, terus lanjut lagi ke generasi ketiga, itu di tahun 1964 sampai 1970. Nah, contoh komputernya IMB S360. Nah, lanjut lagi ke komputer generasi keempat di tahun 1970 sampai dengan 1990. Contohnya IMB PC 1981. Nah, ada yang terakhir yaitu komputer generasi kelima di tahun 1990 sampai dengan sekarang. Nah, jadi komputer yang sedang kita gunakan sekarang ini, terus komputer yang kita temui sekarang ini, itu adalah komputer generasi kelima, ya. Terus lanjut ke pengertian komputer. Komputer dalam bahasa Inggris adalah to compute, dan dalam bahasa Latin itu computare, artinya menghitung. Jadi zaman dahulunya itu kenapa komputer disebut menghitung? Karena komputer pertama kali diciptakan itu hanya untuk menghitung saja gitu. Nah, terus definisi atau pengertian komputer berbeda sesuai dengan lingkupnya. Nah, berikut beberapa definisi komputer dari berbagai sumber. Nah, jadi yang pertama ada definisi komputer menurut buku Computer Today. Nah, jadi di dalam buku Computer Today itu menyebutkan bahwa komputer merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data, memproses data, dan menghasilkan output atau keluaran. Nah, terus berdasarkan langkah-langkahnya perintah pada program yang tersimpan dalam memori. Nah, terus menurut Hamaser WW, mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, yang terakhir ada menurut Pauri, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan dalam skala besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia. Nah, itu ada beberapa pengertian komputer. Silahkan teman-teman baca ya pengertian-pengertiannya.
Kemudian untuk mewujudkan konsep komputer sebagai pengolah data dan penghasil informasi, maka diperlukan sistem komputer. Nah, sistem komputer itu ada apa aja? Nah, jadi kan komputer itu digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, jadi bagaimana caranya komputer itu dapat mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, itu ada beberapa sistem pendukung komputer. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Dan yang terakhir ada brainware atau perangkat otak. Nah, kita kupas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, sistem komputer sebagai hardware. Nah, hardware atau perangkat keras yaitu peralatan pembentuk fisik komputer, misalnya monitor, keyboard, CPU, mouse, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau hardware itu nih perangkat fisik dari komputernya. Ada beberapa. Yang pertama ada monitor, kedua ada keyboard, terus ada CPU, ada mouse, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ibu sebut komputer hardware, sistem komputer hardware itu peralatan komputer yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang. Seperti mouse dapat kita lihat dan kita pegang juga enggak? Iya. Terus keyboard dapat kita lihat, terus dapat dipegang juga. Iya. Terus monitor juga sama, terus printer, CPU, dan lain sebagainya. Itu semuanya peralatan komputer yang dapat kita lihat dan kita pegang. Jadi ada fisiknya gitu. Terus yang kedua, ada sistem komputer software. Software itu perangkat lunak. Nah, kenapa disebut perangkat lunak? Karena komputer software itu program yang berisi perintah untuk melakukan proses pengolahan data. Misalnya Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Jadi kalau software itu berbeda dengan hardware. Kalau software itu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu apa? Jadi perangkat lunak itu aplikasi yang terdapat pada komputer. Nah, jadi itu hanya bisa kita lihat saja, tapi tidak bisa kita pegang. Seperti Microsoft Word atau kemarin teman-teman belajarnya aplikasi Paint. Nah, aplikasi Paint itu termasuk ke dalam software atau aplikasi perangkat lunak gitu. Terus yang terakhir ada yang namanya brainware. Kalau brainware itu manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer. Jadi kalau brainware itu yang menggunakan komputernya siapa? Ya manusia gitu. Nah, jadi jangan kebalik-kebalik ya teman-teman. Jadi pada sistem komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Dan yang terakhir, yang ketiga ada brainware atau penggunanya gitu. Nah, terus lanjut ke halaman 9, penggolongan komputer. Nah, yang pertama, berdasarkan besar memori atau RAM dan ROM. Nah, berdasarkan besar memori RAM atau ROM dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komputer mikro. Memorinya itu 512 KB sampai 1 MB. Yang kedua ada komputer mini. Memorinya itu lebih dari 1 MB. Nah, terus keduanya berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya. Nah, jadi berdasarkan fisiknya nih teman-teman. Jadi yang bisa terlihatnya gitu. Yang pertama ada mainframe. Mainframe memiliki prosesor lebih dari 1. Terus kecepatan kerjanya mencapai 1 miliar operasi per detik atau 1 giga operation per second, sama dengan 1 GOPS. Nah, kecepatan semacam ini sangatlah diperlukan karena mainframe biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai kapasitas sangat besar. Dan di samping itu, mainframe biasanya juga digunakan untuk puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama. Terus yang kedua ada mini komputer. Mini komputer jenis ini lebih kecil dari komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dan jenis personal komputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Jenis komputer ini digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Ukuran fisiknya biasanya sebesar almari kecil. Terus yang ketiga ada personal komputer atau PC atau
Mikrokomputer. Komputer dengan ukuran kecil ditunjukkan untuk suatu pemakai atau single user. Terdiri dari monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Nah, terus yang selanjutnya ada komputer portable. Jenis komputer ini lebih kecil dari PC, mudah dibawa dan dipindahkan. Contohnya sebagai berikut. Ada desk note, ada notebook, terus ada sub notebook, terus ada palm top. Ya, terus yang selanjutnya berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer jadi berdasarkan jenis data yang diolah itu ada yang pertama komputer analog, kedua komputer digital, terus komputer hybrid. Nah, untuk penggolongan komputer silahkan teman-teman dibaca materinya, terus kemudian dipelajari materinya. Jadi untuk penggolongan komputer itu kita hanya tahu saja gitu, seperti penggolongan berdasarkan memori, terus berdasarkan kemampuan pengolahan datanya dan berdasarkan bentuknya gitu. Jadi teman-teman pelajari lagi ya supaya teman-teman bisa mengetahui perbedaannya gitu. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini dari Ibu insya Allah sudah Ibu sampaikan. Silahkan teman-teman buka kembali, pelajari kembali dan baca-baca lagi materinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.